我的岛城历史上绝无仅有啊！是，先前如何跟你们讲？那先前的事，或可以。是。呀！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-433 sampai 434. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qingchen tak berhasil menghentikan ledakan tungku dan juga menyempurnakan pil tingkat 7 ini dengan sangat baik. Tentu saja hal itu membuat orang-orang di sana terkejut. Hingga tak lama kemudian, Pangeran Jin Zhuhao pun tiba. Pada awalnya, dia sama sekali belum tahu kalau yang menghentikan kejadian tadi adalah Qingchen. Maka karena itulah dia pun berterima kasih kepada Master Wu He dan memuji kemampuannya. Sampai pada akhirnya, Master Wu He pun menjelaskan kalau semua ini adalah berkat bantuan dari Qingchen. Padahal itu membuat Pangeran Jin Zhuhao tertarik kepada Qingchen. Ia pun mengajaknya untuk menjadi pengikutnya dan membantu dirinya. Tentu Qingchen tidaklah sudi sebab ia tiada niatan untuk menjadi bawahan seseorang. Justru Qingchen-lah yang mau menjadikan Pangeran Jin Zhuhao sebagai pelayannya. Mendengar semua itu tentu membuat Pangeran Jin Zhuhao marah dan segera melancarkan serangan kepada Qingchen. Berhubung tetua ini telah menjadi pelayannya, maka Qingchen meminta dia untuk menghadapi Pangeran Jin Zhuhao. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Jin Zhuhao yang masih marah segera membentuk sebuah serangan untuk bisa menghabisi Qingchen. Alih-alih takut, terlihat kalau Qingchen itu sangatlah tenang. Ia meminta tetua ini untuk segera bertindak sebab dia sekarang adalah pelayannya. Karena kondisi sudah menjadi seperti ini, tentu saja tetua itu menjadi sangat kebingungan mengenai keputusan apa yang harus dirinya ambil. Karena bagaimanapun yang dihadapi sekarang adalah seorang pangeran mahkota. Setelah serangan itu dilepaskan, ternyata tetua itu memilih untuk melindungi Qingchen. Dia sama sekali tidak peduli dengan status pangeran yang dimiliki oleh Jin Zhuhao. Melihat hal ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Tetua itu pun menghancurkan serangan tersebut yang membuat efek ledakan yang mampu mementalkan Jin Zhuhao. Yang terkipai itu tentu menjadi sangat marah karena orang ini sudah berani kepadanya. Para penjaga pun diutus untuk menangkap mereka. Ada perbedaan kekuatan yang besar di antara mereka, jadi tentu saja kedua pengawal Jin Zhuhao ini tidak mampu berbuat apapun di hadapan tetua itu. Jin Zhuhao mencoba mengingatkannya tentang aturan di kota Dandao, tapi Qingchen menjelaskan kalau seorang Raja Obat tingkat 7 juga sosok yang penting di kota Dandao. Ia pun langsung saja melancarkan serangan untuk menghukum Jin Zhuhao dan sekaligus menyadarkannya. Bukannya meminta maaf kepada Qingchen, ia justru kembali memberikan ancaman. Yang mana sebagai putra mahkota, Qingchen akan dirinya hukum jika berani mencoba untuk melukainya. Karena diminta untuk dicoba, jadi saat itu juga Qingchen pun langsung memberikan pukulan manja kepada Jin Zhuhao. Lagi dan lagi Jin Zhuhao kembali mengancam Qingchen, yang mana pada akhirnya Qingchen melepaskan serangan untuk mementalkannya. Hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut. Begitu juga dengan Jin Zhuhao yang tak menyangka ada orang yang seberani ini kepadanya. Qingchen menanyakan apakah dia itu ingin dipukuli lagi. Untuk saat ini Jin Zhuhao tidak mau melawan sebab dia akan kembali untuk membawa pasukan yang bisa menangkap Qingchen. Melihat apa yang terjadi membuat tetua ini menjadi panik. Ia pun meminta Qingchen untuk segera pergi. Namun Qingchen tidak mau karena ada tetua ini di sampingnya, jadi untuk apa juga dirinya takut. Nah, terlihat kalau Master Wu He itu menjadi sangat panik karena ia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Qingchen menenangkannya karena masalah ini akan dirinya selesaikan sendiri. Namun ia sedikit penasaran bagaimana bisa Jin Zhuhao menjadi putra mahkota dari kota Dandao. Ya, malah ternyata untuk menjadi putra mahkota, dia itu harus menjadi Raja Obat tingkat 7 sebelum berusia 40. Selain itu ada 3 putra mahkota saat ini. Semuanya merupakan murid dari wakil ketua Papiliun Dan. Padahal itu seketika saja membuat Qingchen tertarik.
Nah, ternyata ada murid keempat, namun belum lama ini dirinya sudah bundir di luar kota. Qingchen yang merasa tertarik berencana untuk mengikuti ujian Raja Obat dulu. Ia pun meminta Xiaoyan untuk membawa dirinya ke ruangan Raja Obat untuk ujian. Padahal itu tentu membuat Master Wu Hei terkejut karena Qingchen masih muda namun sudah menjadi Raja Obat. Seharusnya sejak tadi mereka ini sadar karena jika dia bukan Raja Obat, lantas bagaimana dia bisa mengajari mereka permurnian obat. Jadi jika Qingchen mampu menjadi Raja Obat, maka masalah tadi bisa diatasi dengan baik. 小尹，药王，我难道成历史上绝无仅有啊！是，先前如何跟你们讲课？那先前的事，或可以。是。 Xiaoyan pun akan membawa Qingchen ke ruangan ujian menjadi Raja Obat. Xian pun berpindah ke sebuah tempat yang mana sebelum masuk ada seorang pria yang melarang mereka karena tempat ini harus dimasuki dengan izin dulu. Master Wu Hei meminta untuk memberitahu kalau ada seseorang yang melakukan ujian Raja Obat. Padahal itu, pria ini pun akan melaporkan hal ini dulu. Kita lihat dia itu agak terkejut ketika melihat pria muda ini. Sesaat kemudian seorang tetua pun tiba, yang mana dia ini saat mengenal Master Wu Hei. Tetua itu memberikan hormat dan penasaran siapa yang akan melakukan penilaian. Qingchen pun memperkenalkan dirinya yang seketika saja membuat ekspresi dari pria ini berubah. Master Wu Hei menjelaskan kalau saat ini Qingchen telah menjadi Raja Obat level 6. Namun meskipun begitu, dalam perjalanannya kemari, dia sudah memiliki begitu banyak pengalaman tentang sebuah pil. Padahal ini, tetua ini pun terkejut. Hanya saja saat ini masih ada orang yang sedang melakukan penilaian. Jadi dia berharap Qingchen mau menunggu dulu. Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal ini dan akan mengikuti tetua itu. Namun sesaat kemudian Jin Zhuhao kembali datang dan membawa beberapa orang. Tetua Lu segera memberikan hormat kepada Jin Zhuhao sebagai putra suci. Jin Zhuhao memuji Qingchen yang tidak melarikan diri meskipun sudah berurusan dengan dirinya. Tapi untuk apa juga Qingchen takut kepada seekor binatang? Perkataan Qingchen itu sontak saja membuat Jin Zhuhao kesal. Ia meminta Lu Gufeng untuk menangkap Qingchen dan langsung saja menghabisinya. Lu Gufeng paham dan ia pun maju untuk memberikan Qingchen pelajaran. Sepertinya kekuatannya itu tidaklah sembarangan sebab Lu Gufeng mampu membuat sebuah tempat agar Qingchen dan yang lainnya tak bisa melarikan diri. Tapi ini semua tidaklah membuat Qingchen takut. Bahkan ketika Lu Gufeng berteriak untuk menggunakan teknik pemanggilannya. 这是教训了一头畜。卢国峰，上来！ Hewan roh yang berhasil dirinya panggil sempat membuat Master Wu Hei terkejut. Tapi tidak untuk Qingchen yang menganggap ini semua dengan santai. Bahkan ketika Lu Gufeng hendak melancarkan serangan, Qingchen meminta tetua ini untuk maju. Karena sudah terikat akan janji, maka mau tidak mau tetua ini pun menuruti kemauan dari Qingchen. Dan begitu mudahnya tetua ini berhasil menghancurkan serangan dari Lu Gufeng. Ia penasaran siapakah tetua itu karena dia telah berani berbuat onar di Pavilion Dan. Saat juga dia pun mengajak tetua ini untuk 1-by-1 battle combat. Dalam pertarungan itu terlihat dan jelas perbedaan kekuatan di antara mereka. Jangankan untuk melukainya, menyentuh tetua ini saja Lu Gufeng tidak sanggup. Sedangkan tetua ini dengan mudah menghindari setiap serangannya dan melancarkan serangan tepat ke arah Lu Gufeng yang membuat dia termundur. Setelah merasakan sendiri serangan dari tetua itu, Lu Gufeng mulai menyadari sesuatu, yang mana dia yakin kalau tetua ini adalah orang tua Dazi. Padahal itu membuat semua orang terkejut, sebab ia adalah orang yang menyedihkan dari daerah Bai Tianyu. Rumornya pada 30 tahun yang lalu, Daji yang masih berada di ranah Martial King mampu menerobos benteng awan darah dan menghabisi 3 orang kuat. Lu Gufeng tentu kesal kepada Daji karena ia hanyalah kultivator biasa namun berani mengacau di Pavilion Dan. Seharusnya dia sadar kalau tindakan itu akan membuatnya meninggoy. Daji tidak terlalu peduli akan hal itu, karena bagaimanapun dirinya harus menepati janji yang telah ia buat bersama Qingchen. Selain itu dia yakin kalau mereka semua adalah orang yang bermartabat. Jadi mengapa tidak melupakan masalah ini dan sekaligus melepaskan dirinya? Perkataannya justru membuat mereka menduga kalau Daji telah ketakutan. Namun semua keputusan berada di tangan Jin Zhuhao. Jadi jika dia tidak mau mengampuninya, maka Lu Gufeng bisa saja memberikan hukuman kepada Daji. Tentu Jin Zhuhao tidak akan melepaskan Qingchen dan orang-orangnya. Maka karena itulah ia pun meminta mereka untuk kembali melancarkan serangan.
Alhasil, pertarungan pun kembali lagi terjadi di antara pasukan Jin Zhuhao menghadapi tetua Daji. 你们一同出手。手是我。 Di saat Tetua Daji dan juga Lu Gufeng bertarung, bisa terlihat dan jelas kalau kini Lu Gufeng mampu mengimbangi setiap serangan yang Tetua Daji lancarkan. Mengetahui ia tidak bisa melindungi Qin Chen, Jin Zhuhao pun meminta bawahannya untuk menyerang Qin Chen. Terlihat kalau Qin Chen begitu santai dan siap untuk menerima serangan yang pria itu lancarkan. Di saat serangan itu menghampirinya, dengan mudahnya Qin Chen menghancurkan serangan itu dan bahkan menghancurkan tempat yang diciptakan olehnya. Melihat apa yang terjadi semakin membuat Jin Zhuhao kesal dan semakin membenci Qin Chen. Di sini Qin Chen memintanya untuk turun tangan atau apakah dia itu terlalu takut kepadanya. Nah, saat juga mereka pun dikejutkan dan sesuatu yang berada di dalam ruangan penilaian. Ledakan kekuatan tadi dikenali oleh Jin Zhuhao. Itu berasal dari Yao Yunxian dan Wang Dangzheng. Ia cukup terkejut karena kedua orang itu telah lulus ujian Raja Obat. Tidak membuang waktu, Jin Zhuhao meminta untuk mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Namun tidak lama kemudian, dua orang tetua pun tiba untuk menghentikan pertarungan itu. Jin Zhuhao menjelaskan kalau pria di hadapannya ini berniat untuk menyerang dirinya. Jadi dia berharap kedua tetua itu tidak mengganggu dirinya. Mereka tahu kalau Jin Zhuhao adalah murid kesayangan wakil penguasa Kang. Tapi tidak lama kemudian seseorang kembali muncul. Ia memberikan peringatan kepada Jin Zhuhao kalau Papilion Pil bukanlah wilayahnya. Namun Jin Zhuhao tidak terlalu peduli dengan perkataan Tetua Xiao. Apalagi dia yakin kalau Tetua Xiao masih kesal karena putra suci Kota Wen yang merupakan keturunannya baru saja meninggoy. Perkataan ini sontak saja membuat Tetua Xiao kesal. Para tetua berusaha untuk menenangkannya. Jin Zhuhao tidak berhenti dan kembali meminta para bawahannya untuk menyerang Qin Chen. 一脉文成圣子不久前刚， 放肆！ 你们还不动手？ Dalam pertarungan itu, Qin Chen sama sekali tidak kesulitan dalam menghadapi dua keroncong ini. Hanya saja, pria tadi ingin ikut campur. Untung saja, Tetua Daji kembali memberikan perlindungan kepada Qin Chen. Dan ia pun akan berhadapan lagi dengan pria ini. Terlihat jelas kalau di pertarungan ini, Qin Chen dan juga Tetua Daji jauh lebih unggul. Sesaat kemudian, Xing Yufeng meminta Tetua Xiao untuk menghentikan pertarungan ini, karena dirinya mengenali mereka. Selain itu, Qin Chen adalah master alkemis yang ingin dirinya kenalkan kepada Tetua Xiao. Padahal itu Tetua Xiao paham dan langsung menghentikan pertarungan mereka. Tentu saja ini membuat Jin Zhuhao kesal. Untuk Xing Yufeng sendiri menanyakan kondisi dari Qin Chen. Qin Chen menenangkannya karena tidak mungkin bagi dirinya untuk terluka. Ia memperkenalkan Qin Chen kepada Tetua Xiao Xiangling dan merupakan seniornya. Setelah berkenalan, Tetua Xiao meminta Jin Zhuhao untuk tidak kurang ajar di Papilion Pil, jadi dia itu harus segera pergi. Namun tidak lama kemudian, seseorang mulai berbicara, yang mana dia itu kesal kepada Tetua Xiao sebab dia itu telah berani bersikap arogan kepada putra suci. Orang itu pun tiba dan dirinya adalah Tetua Wang. Kedatangan kemari membuat Jin Zhuhao senang. Selain itu, ia pun memberikan tuduhan kalau Qin Chen adalah orang yang diutus Tetua Xiao untuk menyerang dirinya. Xing Yufeng memberitahu kalau orang seperti Jin Zhuhao ini dapat dihabisi dan mudah oleh Qin Chen. Jadi untuk apa juga melancarkan serangan diam-diam. Tetua Wang kenal betul dengan Xing Yufeng, sebab dia itu telah menyinggung aula penegak hukum dan diusir dari kota Dandao. Kejadian itu juga membuat Guru Xuan Yao dan Raja Obat lainnya diturunkan menjadi wakil penguasa. Ia pun penasaran kenapa Xing Yufeng kembali lagi ke kota Dandao. 还请望长老出手。 也能灭，还用得着偷袭？得罪执法殿，也因此被贬下副阁主。 Tetua Wang juga memperingati Tetua Xiao mengenai larangan menyerang putra suci. Sebaiknya ia tidak melawan seluruh kota Dandao hanya untuk Xing Yufeng. Perkataan itu sontak membuat Tetua Xiao kesal. Sedangkan Qin Chen hanya tertawa sebab hanya Raja Obat tahap awal kelas 7 namun sudah bisa mewakili kota Dandao. Qin Chen memberitahu kalau tujuannya kemari adalah untuk ujian Raja Obat. Jadi berdasarkan aturan Pagoda Pil Kota Wu, seorang alkemis yang mengambil sertifikasi tidak boleh dihalangi. Hal itu seketika saja membuat semua orang terdiam karena peraturan itu memang ada. Tetua Xiao akan menyiapkan ruang ujian. Sebelum itu, Tetua Wang sepertinya akan membiarkan hal ini. Hanya saja dia mengingatkan kalau Qin Chen telah melanggar aturan Papilion Pil.
Jadi untuk mencegah kecurangan, dia itu harus melakukan ujian di alun-alun utama. Selain itu, dia akan diawasi oleh seluruh alkemis dari pavilion mereka. Perkataan itu tentu membuat Tetua Jiao kesal, karena ada banyak orang di alun-alun, jadi bisa saja gangguan terjadi. Dan menganggap kalau hal itu menandakan Qin Chen tidaklah berhak untuk lolos ujian Raja Obat. 虽有此规定，但阁下需在核心广场进行考，多有干扰，如何能教师共同监督？没有，那还考核什么药？ Di tengah kekesalan Tetua Jiao dan juga Xin Yufeng, Qin Chen tidak mempermasalahkan persyaratan yang diberikan oleh Tetua Wang. Tetua Wang agak tertarik kepadanya, jadi dia mempersilahkan Qin Chen untuk mengikuti dirinya. Tetua Jiao sudah tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti kemauan dari Tetua Wang. Hanya saja dia ini akan menemani Qin Chen. Terlihat kalau ada banyak orang yang menuju alun-alun karena orang-orang itu sudah mendengar tentang diadakannya ujian Raja Obat. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi, sebab seharusnya ujian Raja Obat dilakukan di tempat tertutup. Namun mengapa kini diadakan di lapangan terbuka? Rumornya juga mengatakan kalau ujian itu berkaitan dengan Wakil Master Pavilion dan juga Raja Obat Xuanyi. Alhasil mereka pun menjadi tidak sabar untuk melihatnya. Sedangkan Tetua Jiao penasaran mengapa Xin Feng sangat santuy, padahal ujian Raja Obat sangatlah sulit dan juga membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Selain itu, Qin Chen malah setuju untuk mengikuti ujian di lapangan. Tetua Jiao yang mengkhawatirkan kondisi Qin Chen ditenangkan oleh Xin Feng. Bahkan dia itu hanya bisa tertawa saja. Alhasil, Tetua Jiao pun tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan nyawanya. Kita pun dibawa ke alun-alun yang terlihatlah banyak orang yang berkumpul di sana. Bahkan Jin Zhao juga datang kemari. Sesaat kemudian, orang yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kehadiran Qin Chen di sini membuat semua orang terkejut. Setelah memastikan semuanya sudah siap, jadi Tetua Wang mulai memberitahu kalau orang-orang ini pasti sudah mendengar kabar yang beredar. Dia membenarkan kalau Pavilion Dan akan mengadakan ujian di tempat ini. Di hadapan mereka adalah orang yang berani melukai putra suci Jin Zhao dan cara yang cukup licik. Tetua Wang berusaha untuk menghukumnya, namun karena pria ini ingin melakukan penilaian Raja Obat, jadi berdasarkan aturan yang telah lama dibuat, mereka tidak bisa menghentikan seseorang yang ingin menjadi Raja Obat. Jadi karena itulah Tetua Wang mengadakan ujian di tempat ini agar semua orang di sana bisa melihat wajah asli dari pria itu. Orang-orang di sana tidak habis pikir ada orang yang berani melukai putra suci Jin Zhao. Tetua Jiao mencoba membela Qin Chen, namun Qin Chen segera menenangkannya. Ia pun meminta Tetua Wang untuk memulai ujiannya daripada terus berkata omong kosong. Tetua Wang akan mengabulkan permintaan dari Qin Chen. Karena dia sangat terburu-buru, jadi Tetua Wang pun akan segera memulai ujiannya. Tetua Jiao dan Xin Feng menaruh harapan besar kepada Qin Chen. Sesaat kemudian sebuah cahaya pun muncul, yang mana itu adalah kedatangan dari Tetua Huangfu. Melihat hal itu seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Qin Chen. Dia jugalah yang akan bertanggung jawab atas ujian dari Qin Chen. Karena Qin Chen sudah membuat masalah yang besar, jadi soal ujian kali ini disusun langsung oleh dirinya. Ia pun memperlihatkan beberapa bahan obat yang mana semuanya merupakan bahan obat tingkat 7. Qin Chen baru bisa lulus jika dia berhasil membuat dan meracik obat yang dirinya tentukan. Sesaat kemudian Tetua Huangfu pun meminta Qin Chen untuk memulainya. Hanya dan melihatnya saja, orang-orang sudah tahu kalau ini sangatlah sulit. Namun dengan santuinya, Qin Chen menyadari kalau ini adalah bahan-bahan pil Xing Hong. Tetua Wang menganggap itu hanyalah keberuntungan saja. Sedangkan Tetua Jiao menganggap kalau pil Xing Hong sangatlah sulit untuk dibentuk. Bahkan beberapa raja obat saja tidak mampu melakukan peracikan pada obat ini. Tetua Wang malah menganggap Tetua Jiao itu meragukan keputusan dari Tetua Huangfu. Alasan Tetua Huangfu melakukan hal ini karena masalah yang ditimbulkan Qin Chen sangatlah besar. Tentu tidak bisa dirinya nilai dengan pil sederhana. Pil Xing Hong tidak hanya sulit dibuat, namun prosesnya juga sangat menyeluruh. Jadi jika Qin Chen berhasil, maka dia itu memang pantas menjadi Raja Obat. Sebenarnya Tetua Jiao agak tidak terima, namun apa daya itu adalah keputusan dari Tetua Huangfu. Sesaat kemudian Qin Chen pun mulai melakukan sesuatu yang mana dirinya berhasil menemukan di mana saja bahan-bahan obat yang dirinya butuhkan. 青红丹。
Melihat hal itu, Tetua Huangfu agak tidak menduga karena Qin Chen bisa memilih beberapa obat mujarab yang paling efektif. Xing Feng yang berbicara dalam hatinya yakin kalau kemampuan Qin Chen akan mengejutkan semua orang di sini. Saat juga Qin Chen pun mulai memanggil tungkunya, sebab kini dirinya akan memulai proses peracikan pada bahan-bahan obatnya. Tidak itu saja, Qin Chen kembali membuat semua orang terkejut dan api yang dirinya keluarkan. Wajar orang-orang itu terkejut sebab api yang Qin Chen gunakan belum pernah dilihat oleh mereka. Melihat api yang Qin Chen keluarkan membuat Tetua Huangfu penasaran apakah itu adalah api darah yang ada di tubuh monster darah tingkat kaisar. Jika api itu memang adalah api darah raja, lantas mengapa hatinya terus berdebar-debar? Pada awalnya Jin Zhao kagum dan api Qin Chen, tapi dalam pemunian yang terpenting adalah kendali api mereka. Baru saja ingin duduk, Jin Zhao kembali dikejutkan dan Qin Chen yang lagi dan lagi meningkatkan panas dari apinya, yang menandakan kalau dia mampu mengendalikan api dengan baik. Tidak itu saja, kini api yang Qin Chen gunakan itu mulai menutupi seluruh area tungku. Dan kata lain, Qin Chen tidak hanya melakukan pembakaran di bawah tungku saja, namun juga di seluruh tungku. Tetua Wang menduga Qin Chen menggunakan metode pagoda Jiuyan, tapi Huangfu menjelaskan kalau itu adalah metode pagoda 9 api yang merupakan teknik pengendalian api kuno, teknik pemisah ribuan api. Tetua Huangfu meminta semua orang untuk melihat bagian dalam nyala api Qin Chen, yang mana di dalam teratai apinya itu muncul beberapa kembang teratai api. Itu secara perlahan membantu pembakaran pada tungku pil. Setiap bagian di dalam api terdiri dari 9 api lagi, selain itu bentuknya juga berbeda-beda. Seseorang yang mampu mengendalikan 91 dan 81 api yang berbeda menandakan kalau orang itu bukanlah alkemis biasa. Sejujurnya Qin Chen pun mulai melakukan tahap kedua, yakni pengekstrakan pada bahan-bahan obat yang sebelumnya telah ia murnikan. Cara yang digunakan Qin Chen membuat para tetua tertarik, apalagi dia itu menyelesaikan permunian dengan sangat cepat. Tetua Wang terlihat cukup kesal dan pencapaian dari Qin Chen. Sedangkan Qin Chen itu mulai lanjut ke tahap selanjutnya, yakni penggabungan bahan-bahan untuk dibentuk menjadi sebuah pil. Hanya saja para tetua menjadi panik sebab api yang Qin Chen gunakan terlalu besar. Ini bisa saja menyebabkan tungkunya meledak. Apalagi terlihat kalau tungkunya mulai tidak terkendali. Jin Zhao menjadi sangat senang sebab awalnya ia mengira Qin Chen memiliki kemampuan yang hebat. Tapi padarnya ia pasti akan meledakkan tungkunya. Walaupun tungkunya sedang bermasalah, tapi Qin Chen hanya santuy saja. Bahkan sudah beberapa menit berlalu, tapi Qin Chen belum menunjukkan tanda-tanda selesai. Orang-orang penasaran mengapa tungku itu dibakar dalam waktu yang lama. Bisa saja kekuatan obatnya itu hancur. Tetua Wang meminta Huangfu untuk menghentikan ujian ini. Namun Tetua Huangfu tidak ingin sebab ujian raja obat tidak ditentukan oleh batasan waktu. Jadi dia memintanya untuk menunggu dengan sabar. Kembali kepada Qin Chen, yang mana dirinya mulai menyalurkan sesuatu kepada tungkunya. Pegal karena berdiri terus, Qin Chen memilih untuk duduk santuy dan memejamkan matanya. Hal itu seketika membuat orang-orang di sana panik, sebab tidak ada satupun alkemis yang melakukan pembentukan obat dengan mata tertutup. Tetua Jiao juga khawatir, namun dia ditenangkan oleh Xing Feng. Kembali lagi kepada Qin Chen, yang mana tungkunya mulai mengalami fenomena langit dan bumi. Seketika saja, kekuatan langit pun mulai masuk ke dalam tungku Qin Chen. Hal itu membuat tungkunya tidak mampu bertahan lagi. Tetua Jiao menjadi panik sebab tungkunya itu akan segera meledak. Dan mana saja juga sebuah ledakan besar pun terjadi. Jin Zhao pun tertawa bahagia. Berbeda dan Tetua Jiao yang terlihat tersenyum sebab Qin Chen itu tak berhasil menyempurnakan pil yang diminta oleh Tetua Huangfu. Para tetua pun mulai mendekati Qin Chen untuk memeriksa keberhasilan pil yang dia buat. Mereka begitu takjub dengan pil tingkat 7 ini. Bahkan Tetua Huangfu memberitahu kalau ini bukan pil Xing Hong khusus saja. Ia meminta mereka untuk melihat aliran cahaya daun sianin pada pil itu. Ini bisa terjadi berkat hasil dari efek obat yang dilebur hingga ekstrim.
Hanya pil obat tingkat tinggilah yang bisa seperti ini. Bisa dikatakan kalau Qin Chen mampu membuat pil kelas legendaris. Tetua Wang sungguh terpukau dengan kemampuan Qin Chen, padahal itu baru berusia 20 tahun saja. Qin Chen menanyakan apakah dirinya sudah lulus atau belum. Dan perasaan yang senang, Tetua Huang Fu pun memberitahu kalau Qin Chen sudah lulus. Jadi dia pun memberikan lencana master kepadanya. Dan begitu Qin Chen pun telah mendapatkan sertifikasi Raja Obatnya. Tetua Huang Fu yang tertarik kepada Qin Chen berencana untuk mengundangnya menjadi tetua di Pavilion Dan. Namun itu semua tergantung lagi dengan keputusannya. Jin Zhao yang tidak terima mulai naik ke arena untuk memberitahu kalau Qin Chen itu sudah berani melukai dirinya yang merupakan seorang putra suci. Jadi dia sungguh tidak menerima jika Qin Chen menjadi seorang tetua. Ia pun meminta bantuan kepada Tetua Huang Fu untuk memberikan keadilan kepadanya. Qin Chen tidak membenarkan perkataan Jin Zhao. Ia pun akan membuktikan kalau dia itu hanyalah berbohong saja. Alhasil para tetua pun mulai diperlihatkan bagaimana tindakan Jin Zhao yang memilih untuk pergi dan membiarkan tungku itu meledak. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan kesombongan Jin Zhao sebagai pangeran suci. Dia bahkan tidak segan-segan melukai orang yang menolak perintahnya, sekaligus berbohong kepada Tetua Wang dan memberikan tuduhan yang tidak mendasar kepada Qin Chen. 是，你是炼制错漏百出，想让你追随本，真以为是焦长老一脉派来袭击的。Kini para tetua pun mengetahui betapa busuknya Jin Zhao. Qin Chen memberitahu kalau Guru Zhao mengajar di Pavilion Xingdan. Namun di saat kekacauan terjadi, Pangeran Suci malah tidak peduli. Dan dia itu sendiri malah pergi tanpa mempedulikan keselamatan orang lain. Tentu saja ini merupakan tindakan yang memalukan sebagai seorang putra suci. Qin Chen juga kesal karena yang menindas orang lain adalah Jin Zhao, namun ia malah melapor kepada para tetua agar bisa membalaskan dendamnya. Tindakan itu sungguh merusak reputasi dari Pavilion Dan. Qin Chen kembali mengingatkan tindakan Jin Zhao yang melemparkan tanggung jawab kepada Zhao yang menyebabkan pil buatannya hampir meledak, dan hal itu bisa saja membahayakan nyawa orang lain. Qin Chen merasa kalau posisi putra suci sama sekali tidak pantas untuk dipegang oleh orang hina seperti Jin Zhao. Jin Zhao sama sekali tidak berkutik karena apa yang Qin Chen katakan adalah benar. Ia berusaha untuk membela dirinya. Namun orang-orang di sana mulai membicarakan Jin Zhao dan sekaligus meminta untuk menarik posisi putra suci darinya. Jin Zhao yang panik mulai marah kepada Qin Chen. Sedangkan untuk Tetua Wang merasa kalau ini semua hanyalah kesalahpahaman saja. Tetua Huang Fu yang telah melihat segalanya menyingkirkan Tetua Wang. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini kepada Ketua Pavilion. Tetua Huang Fu akan mengurus masalah ini. Ia pun kembali menanyakan pendapat Qin Chen tentang undangannya barusan. Qin Chen bisa saja pergi asalkan posisi Pangeran Suci diberikan kepadanya. Jin Zhao tentu panik, begitu pula dengan Tetua Wang, karena ia tidak bisa menerima Qin Chen sebagai putra suci. Para tetua lainnya juga meminta Tetua Huang Fu untuk bijak dalam membuat keputusan. Tetua Huang Fu paham dan dirinya akan melaporkan hal ini lebih dulu kepada Ketua Pavilion, sebab dialah yang bisa memutuskan segalanya. Tetua Huang Fu pun meminta semua orang untuk bubar. Tidak mau ketinggalan, Qin Chen dan para tetua lainnya juga pergi. Tidak lupa, Qin Chen menyenggol Jin Zhao agar dia bisa menjadi lebih kesal lagi. Hal itu berhasil dan Jin Zhao pun berjanji akan menghabisi Qin Chen. Dari kejauhan, kita pun diperlihatkan dua pangeran suci lainnya. Mereka sudah tidak terkejut Jin Zhao akan terlibat dalam masalah besar, sebab dia itu terlalu sombong. Hanya saja gadis ini agak tertarik kepada Qin Chen. Berbeda dengan si pria yang mana dia menganggap kalau Jin Zhao lah yang terlalu ceroboh. Hanya saja ia tidak terlalu memikirkan hal ini, sebab ini semua bisa menguntungkan mereka. Gadis ini tidak tertarik dengan rencananya dan memilih untuk pergi. Pada malam harinya terlihat kalau Qin Chen kembali ke kediamannya. Di sana terlihat Tetua Daji yang sedang santuy. Qin Chen tidak mau membangunkannya. Namun di saat dia yang duduk, Tetua Daji pun segera membersihkan kursi Qin Chen dan mempersilakannya untuk duduk. Xing Feng penasaran sebenarnya siapakah tetua ini. Daji memberitahu kalau ia merupakan pengikut baru dari Qin Chen. Tetua Jiao baru sadar kalau orang tua ini adalah Tetua Daji.
Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sana, Xingfeng bertemu dengan orang tuanya, yang mana hal itu membuat ayahnya sungguh sangat terkejut, sebab dia tidak pernah mengira kalau anaknya yang telah lama pergi ternyata masih hidup dan kembali menemui dirinya. Para tetua di sana juga sama terkejutnya. Ayahnya penasaran mengapa Xingfeng datang kemari. Ia takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Xingfeng pun menenangkan ayahnya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.